Kau yang ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sama-sama kita puji Dia, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Haleluya. Saya persilakan yang membawakan firman. Oke, untuk firman Tuhan, sebelum firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Tri. Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, pimpinanmu, pertolongan-Mu Tuhan, dan kekuatan yang daripadamu hingga sampai hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami semua Tuhan untuk berkumpul mengadakan GIC ini Tuhan, guna memuji, memuliakan nama-Mu, dan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada di dalam GIC ini Tuhan, urapi kami semua Bapa, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan dari hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hati kami dan menjadikan kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Kedengeran nggak ya? Shalom. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan dengan judul Iman yang Sehat. Iman yang sehat itu bukan asumsi sendiri, tapi dibuktikan dengan spiritual check up. Penilaian iman yang sehat itu bukan dengan kuantitas dalam kurung banyaknya harta. Jadi iman yang sehat itu bukan diukur dari banyaknya
berkat yang kita terima atau hidup kita itu enak atau enggak gitu. Tapi iman sehat itu dinilai dari kualitasnya atau dalam kurung tidak terintimidasi oleh keadaan atau tidak dikuasai hawa nafsu. Iman yang sehat itu pasti adalah iman yang kuat. Jadi iman yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita harus punya tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Karena iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Iman itu juga adalah anugerah, sesuatu anugerah atau karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu adalah anugerah dari Allah sehingga kita bisa dan dimampukan mempercayai penuh dan sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Jadi iman di sini adalah merupakan suatu pemberian Allah yang memampukan kita supaya kita boleh supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya penuh akan kuasa-Nya bahwa sungguh-sungguh Dia adalah Tuhan Yesus yang luar biasa dan firman-Nya itu iya dan amin. Di sini ada ayat bacaan yang kita sama-sama akan baca bersama di Matius 7 ayat 22 sampai 27. Saya bacakan Matius 7 ayat 22 sampai 27. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sehingga didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Matius 7 ini merupakan pasal peringatan Tuhan akan hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita tahu bahwa banyak bencana, banyak pandemi ini juga terus-menerus tidak pernah berakhir ya, dan kita sudah di penghujung akhir zaman. Dan Tuhan memperingatkan kita lewat ayat ini di Matius 7 bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang tuh yang bernubuat, berseru dan melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengenal di mereka gitu, bahwa seringkali kita merasa sepertinya kita yang udah Kristen lama, kita yang udah mengenal Tuhan lama, kadang kita nyebut demi nama Tuhan, kita berseru nama Tuhan, tapi sebenarnya iman kita nggak pernah ngerasa gitu seperti iman kita itu sehat atau enggak gitu. Seringkali kita merasa sepertinya iman kita itu sehat, tapi sebenarnya iman kita itu sebenarnya kosong gitu. Kita sibuk, contohnya kita sibuk melakukan pelayanan, terus ngelakuin pekerjaan kita, aktivitas kita, tapi kita lupa gitu loh membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Contohnya mungkin di dalam Alkitab tuh seperti Maria dan Marta ya, ketika ada Tuhan Yesus, dia sibuk tuh melayani tuh Marta, sibuk melayani terus gitu, kesana kesini, tapi kita bisa lihat seperti Maria bahwa dia memilih bagian yang terbaik gitu. Dia juga selain melayani, dia juga memilih bagian terbaik untuk mengisi rohnya, mengisi tubuh jiwa rohnya itu untuk mendengarkan firman Tuhan gitu, mendengarkan suara Tuhan, mengisi rohnya dengan puji-pujian dan firman Tuhan. Jadi mari sama-sama kita juga koreksi hidup kita saat ini, bahwa bukannya kalau kita pelayanan itu bahwa kita adalah orang yang benar-benar kita orang yang hebat, kita orang yang tahu gitu firman Tuhan, tapi
mari sama-sama kita koreksi juga, benar gak ya hidup kita, bukan apa, jangan kita sibuk-sibuk melayani, tapi kita nggak pernah isi hidup kita dengan firman Tuhan, nggak pernah isi hidup kita dengan puji-pujian dan penyembahan. Kadang kita melayani Tuhan seakan-akan kita memiliki iman yang sehat, merasa kita itu lebih hebat, lebih ngerti firman Tuhan, tapi kenyataan pelayanan kita itu cuman apa ya, kalau dibilang kayak cuman sebagai kedok aja gitu, seakan-akan tuh kita lebih rohani, kita lebih ngerti daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu kita sama aja dengan kayak orang bodoh gitu. Kita bernubuat, kita berseru melakukan mujizat atas nama Tuhan, tapi kita sendiri sebenarnya nggak ngerti gitu apa maunya Tuhan gitu dalam hidup kita gitu. Iman kita tuh kosong. Jadi iman yang kita miliki itu tidak harus kita isi dengan firman Tuhan dan puji-pujian dan penyembahan, dan hidup kita harus harus balance gitu, melekat juga sama Tuhan gitu. Jadi bukan cuma kita melayani, tapi kita nggak pernah isi hidup kita dengan sesuatu yang daripada Tuhan gitu, mendengarkan suara Tuhan. Di sini firman Tuhan, jangan sampai kita melakukan hal seperti yang tadi saya sebutkan di atas gitu. Kita udah capek-capek melayani Tuhan, kita udah capek-capek jadi orang Kristen. Jangan sampai kita seperti ayat firman yang pernah ada ayat firman gitu. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian, sedangkan yang belakangan malah lebih duluan gitu loh diterima sama Tuhan Yesus gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Kesimpulan iman berdasarkan analisa firman Tuhan. Yang pertama, iman yang sehat. Kesimpulan iman berdasarkan analisa firman, iman yang sehat itu menyebabkan kita menikmati penyertaan Tuhan dan janji Tuhan di bumi dan di surga. Kemudian yang kedua, iman yang tidak sehat itu menyebabkan banyak mengalami persoalan karena tidak memiliki hikmat dan pengertian. Di sini mungkin kalau dikorelasikan dengan ayat firman Tuhan yang tadi di Matius 7 ayat ayat ke-24 ya, Pi ya. Mana ya, tunggu. Oh ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi yang iman yang sehat itu seperti dikorelasikan dengan Matius 7 ayat 24 ini, bahwa orang ini mendengarkan dan melakukan firman Tuhan gitu. Dan ketika dia menghadapi badai kehidupan ini, kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, dia tetap teguh dan tidak goyah gitu imannya kepada Tuhan, bahwa dia tetap mempercayai janji Tuhan dan mempercayai bahwa ada penyertaan Tuhan gitu di dalam kehidupan kita gitu. Itu kemudian yang iman yang tidak sehat itu menyebabkan alami persoalan itu ada di dalam Matius ini. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi di sini mungkin dikorelasikan di ayat ini di Matius 7 ayat 27, tetapi sama dengan iman yang tidak sehat itu adalah iman yang kosong gitu, iman yang tidak melakukan perbuatan yang baik itu yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini kita mengalami persoalan, kita nggak pernah belajar mengandalkan Tuhan gitu. Jadi banyak istilahnya kita hidup itu seradak seruduk gitu loh, nggak ikutin arahnya maunya Tuhan tuh kemana gitu, nggak mau ikutin kehendak Tuhan tuh dari mana gitu. Padahal sebenarnya kita tahu firman Tuhan sebenarnya, cuman kadang kita tuh ngandelin kekuatan kita sendiri, jadi sama kita seperti orang yang bodoh gitu, mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika mengalami persoalan, kita tuh nggak percaya bahwa Tuhan tuh sanggup gitu, jadi imannya goyah gitu, khawatir gitu dalam hidupnya. Jadi mari sama-sama kita memiliki iman yang sehat dan mau melakukan firman Tuhan gitu. Dan kemudian lalu bagaimana memiliki iman yang sehat itu? Yang pertama, jangan memiliki iman yang kosong, hanya sekedar sibuk saja
memiliki banyak kegiatan agamawi, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Kelihatannya sibuk, tetapi tidak ada koneksi pribadi dengan Tuhan. Jadi, gimana caranya kita memiliki iman yang sehat itu? Ya itu yang pertama, jangan memiliki iman yang kosong. Jadi iman yang tidak sehat, iman yang tanpa perbuatan baik. Jadi istilahnya iman kita itu mati gitu loh, nggak ada gunanya gitu, nggak bekerja di dalam hidup kita. Kita nggak pernah ngalamin Tuhan sendiri gitu di dalam kehidupan kita. Cuman apa kata orang, ya gimana kita mau apa ya, bertumbuh gitu iman kita. Sedangkan kita sendiri nggak pernah mau ngalamin prosesnya Tuhan gitu. Secara apa ya, secara pribadi gitu, mengalami Tuhan, mengalami janji Tuhan. Gitu, janji Tuhan itu bukannya hanya berkat-berkat aja loh, tetapi pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan beri gitu, anugerah Tuhan kita bisa masuk surga itu harus kita usahakan gitu. Jadi jangan cuman kita sibuk gitu, tapi kita nggak pernah bangun koneksi pribadi dengan Tuhan gitu. Yang kedua, harus mendengarkan firman Tuhan, dan mungkin kurang di sini selain mendengarkan kita juga melakukan firman Tuhan gitu. Jangan menjalani kehidupan kekristenan, kita hidup saat menjalani hidup kekristenan, kita hidup berdampingan dengan dunia. Sehingga kita perlu dengarkan firman Tuhan supaya tidak alami hal yang sama dengan dunia. Yang ketiga, jangan malas, jangan menjadi orang Kristen yang malas, jangan serius untuk hal-hal yang fana, tetapi fokus untuk yang supranatural. Maka dari itu kita harus bekerja keras, menundukkan kedagingan kita kepada Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen juga jangan jadi orang Kristen yang malas gitu, tapi kita jadi orang Kristen yang rajin, bukan hanya rajin untuk hal-hal yang duniawi gitu. Untuk hal-hal yang duniawi aja kita serius banget gitu ya. Kadang-kadang kita sampai ngelupain Tuhan gitu, jujur aja gitu. Kadang punya waktu untuk doa aja, untuk sama Tuhan aja gitu, susah gitu. Jadi untuk hal yang duniawi aja kita serius gitu. Mari kita sama-sama juga serius juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kekal selain di dunia ini gitu loh, yaitu kekekalan di surga ya, mahkota dari surga gitu. Tetap mari sama-sama kita juga serius, sama-sama kita menjadi anak Tuhan yang istilahnya bukannya Tuhan itu jadi nomor 2, tapi kita mau belajar supaya kita sama-sama menjadikan Tuhan tuh jadi yang terutama gitu dalam hidup kita gitu. Ini juga buat teguran juga buat saya bahwa biar Tuhan yang jadi yang terutama, bukan hal-hal lain gitu, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa kita harus menyiapkan waktu, jangan orang Kristen jadi jangan malas gitu, tetap bertanggung jawab apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik apapun yang ada yang Tuhan berikan gitu loh, yang buat Tuhan kasih, kita jangan jadi orang Kristen yang malas, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa, jadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita, bahwa kita juga harus mau bekerja keras gitu, menundukkan kedagingan kita. Memang nggak gampang sih, istilahnya menuruti firman Tuhan tuh kadang kan kita kan manusia kan kadang suka suka istilahnya maunya bandel lah gitu loh, nggak mau dengerin firman Tuhan. Tapi di sini kita diajarkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita juga harus menundukkan ego kita, menundukkan kedagingan kita gitu, mengendalikan diri kita, menguasai diri kita gitu, bahwa kita mau hidup sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan. Jadi di sini saya kembali jelaskan bahwa gimana caranya memiliki iman yang sehat itu, yaitu yang pertama jangan memiliki iman yang kosong, dan kemudian harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dan juga yang ketiga jangan malas gitu. Mari sama-sama kita aktifkan iman percaya kita kepada Tuhan menuju sesuatu yang kekal, yang bukan dari dunia ini, tetapi yang Tuhan mau berikan itu adalah mahkota kehidupan yang kekal nanti di surga nanti gitu. Jadi kita menjadi anak Tuhan yang seperti kata-kata iman kita gitu, anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Sekian firman Tuhan yang boleh saya bagikan, kiranya boleh memberkati teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Oh ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami sudah diingatkan kembali dan kami boleh sama-sama belajar bahwa kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan dan mengaktifkan iman kami kembali bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi ada Engkau di dalam hidup kami, Tuhan, dan mampukan kami untuk kami boleh melakukan dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan sehingga kami boleh dibedakan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang boleh menjadi dampak bagi orang di sekitar kami. Juga kami juga mau belajar dan mau bekerja keras mengendalikan keinginan daging kami bahwa kami mau sama-sama mendapatkan mahkota yang kekal, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh diberkati, dan kami nanti akan sharing, Kau juga pimpin, Kau sertai, supaya kami boleh sama-sama saling memberkati, saling membangun kehidupan kami, supaya kami boleh memiliki iman yang kuat dan iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kami percaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat sharingnya. Terima kasih juga udah ditutup dengan doa. Kita akan memulai sharing, teman-teman. Apa yang didapatkan dari ini intisari dari khotbah ya, khotbah hari Minggu oleh Pak Gembala tentang iman yang sehat. Iman yang sehat tadi ada 3 cirinya supaya kita punya iman tidak sakit, jangan punya iman yang kosong. Artinya kita hanya sibuk dengan perkara-perkara rohani, tapi kita melupakan esensinya ya. Yang kedua tadi dikatakan kita harus dan perlu bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga melakukan firman. Ya banyak ya orang Kristen sekarang tuh pinter ya. Kalau disuruh nembak-nembakin ya, atau ayat Alkitab tuh kadang-kadang suka bilang apa ya ke orang lain gitu ya. Kamu harus mengampuni gitu. Tapi giliran kita suruh ngampunin belum tentu jago gitu ya. Jadi gampang nyuruhnya, gampang ngafalinnya, gampang nembakin orang dengan ayat, tapi mari hari ini kita belajar. Kalau kita mau punya iman yang sehat, kita harus mendengarkan firman. Ya, semua firman itu selalu punya dua sisi ya. Jadi untuk kita dan untuk orang lain. Tapi kita mulai dari diri kita dulu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Jangan malas ya. Jadi kita jangan merasa pintar, jangan merasa cukup, jangan merasa hebat ketika kita mungkin dalam level sekarang. Jadi saya nggak tahu ya itu dalam level apapun. Kadang kita kekristenan itu seperti layaknya kita mendaki gunung, ya. Jadi apapun level di mana kita saat sekarang ini berada, jangan kita merasa puas. Gitu. Kadang kita kan, kita udah di setengahnya nih mungkin kayak Castle Charlton itu mungkin udah di tengah-tengahnya ya. Kalau gunung tinggi itu udah di tengah-tengah. Ya kalau dia merasa puas, ya udah tetap nggak nyampe ke atas. Atau mungkin Pak Henry gitu, wah saya baru nih, wah lama nih, tapi saya lumayan lah katanya, bisa mulai gitu. Ya intinya jangan kita semua posisinya dalam pengiringan dengan pada Tuhan, jangan pernah merasa puas, jangan merasa cukup, jangan merasa enough gitu. Ya kita terus lakukan yang terbaik gitu selama Tuhan. Istilahnya kan ada lagu ya, hidup itu adalah kesempatan. Itu aja, mungkin teman-teman bisa berbagi atau mungkin mau bertanya juga boleh. Ada Pastor Charlton, ada Pastor Paulus. Jadi mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman berbagi dulu. Yang terakhir tadi barusan bergabung, Kosanto mungkin mau berbagi. Jagoannya udah pulang. Kosanto. Pasti udah kangen kan sama saya. Bisa di-unmute. Shalom. Suara saya Shalom. jelas. Jelas. Oh, jelas. Mungkin mana ya? Saya juga
Maaf ya, saya agak telat. Tadi baru sampai rumah langsung mandi. Nggak apa-apa. Tadi hambanya sudah berikan jangan ya. Kemarin juga minggu Bapak juga sudah menyampaikan isi firman ini. Lalu bagaimana memiliki iman yang sehat itu, jangan memiliki iman yang kosong, harus mau mendengarkan firman Tuhan, dan satu lagi jangan malas. Saya agak kesulitan nih kadang-kadang dengan kesibukan kerja ya. Gimana sih ya caranya? Aduh, bingung saya juga ya. Kalau kayak mungkin saya kesaksian sedikit ketika saya dinas luar ke Bandung kemarin. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya di hari Minggu. Padahal hari Minggu itu kan bagi kita itu adalah hari Sabat, yang hari penting untuk melayani Tuhan gitu, untuk beribadah. Nah, yang jadi kendala saya itu mungkin di pekerjaan ya ketika sibuk itu. Jadi saya kebenaran sekali ibadahnya itu kan virtual. Jadi setelah pulang kerja jam 8 baru ibadah. Nah, ingin bertanya sedikit aja sih. Gimana sih ya caranya? Ya, mungkin agak kesulitan di kesibukannya ini nih. Apa sih yang harus dilakukan gitu loh bagi orang yang bekerja? Tapi sebenarnya sih gampang ya, cuman tapi sulit ya untuk mengerjakannya gitu loh. Ini yang agak pertanyaan yang agak ya. Pertanyaan yang membingungkan sendiri gitu loh. Ya, itu pergumulan gitu loh. Pergumulan. Ini curhat sebenarnya, bukan pertanyaan ya. Itu curhat colongan. Oke, jadi mungkin kesibukan ya, yang tadi bisa dikatakan Pak Santo, mungkin gimana sih caranya memprioritaskan Tuhan, tapi Pak Santo kan ada tanggung jawab pekerjaan. Kebetulan tadi mengharuskan hari Minggu, di mana hari beliau beribadah, tapi harus bekerja gitu ya, Pak Santo ya, kira-kira pertanyaannya. Gitu. Oke, mungkin Pastor Charlton mungkin bisa membantu. Ya, ini tidak tangan ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kangen sekali dengan Pak Santo. Kasih saya. Iya. Memang ini pertanyaan klasik Pak Santo, pertanyaan klasik bagi semua orang yang struggle dengan pekerjaannya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai dunia pekerjaan, apalagi kalau dulu engineering itu kan nggak ada kalender merah, semuanya hitam. Tapi saya percaya Tuhan kita itu tidak hanya pemilik langit dan bumi ya, Dia itu juga pemilik pekerjaan kita juga gitu. Jadi kalau menurut saya solusinya itu curhat dengan tulus sama Tuhan, Pak. Gitu. Ada satu kalimat baik bilang begini, when you decide, the universe conspire to make it happen. Gitu. Kalau Bapak sudah memutuskan bahwa saya nggak mau kerja hari Minggu, ngomong sama Tuhanmu, nanti Tuhan akan buat alam semesta itu mengerjakan keinginanmu, Pak. Gitu. When you decide, the universe conspire to make it happen. Itu saya aminkan itu, Pak. Jadi waktu Bapak mengambil keputusan, yakin 100% bahwa engkau ingin mendedikasikan hidupmu 100% hari Minggu hanya untuk pelayanan dan Tuhan saja, Tuhan akan lembutkan hati dari bosmu, Pak. Gitu. Saya jadi teringat dengan satu kalimat dalam firman Tuhan yang berkata, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun, Pak. Berarti logika saya berpikir begini, kalau Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun, Tuhan bisa melembutkan hati Firaun sebenarnya. Gitu.
Jadi dalam konteks iman Bapak ingin bekerja bebas 1-7, 1-6, 7-nya libur, ya ngomong sama pemilik pekerjaanmu, ya namanya Tuhan Yesus. Gitu sih Pak. Karena kita berbicaranya kan di level iman, Pak Santo. Gitu Pak Santo. Jadi karena tadi ada tambahan bahasa-bahasa yang planet gitu ya, mungkin supaya Pak Santo ini intinya saat sekarang ini dikerjakan ya dengan baik, ya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tentunya. Pak Pastor Charlton tidak menyarankan untuk Bapak bolos ataupun skip, tapi dikerjakan dengan baik. Tapi sambil dikerjakan dengan baik, tentunya seperti tadi Pastor Charlton bilang, kita tetap berdoa sama Tuhan bahwa kita punya keinginan dan kerinduan Tuhan Yesus kalau boleh kan kita kan curhat kan gitu kan, curhat sama Tuhan juga boleh. Betul. Kalau boleh saya bekerja Senin sampai Sabtu saja, kalau boleh Minggu jangan saya diganggu sama pekerjaan saya, kalau boleh loh Tuhan. Ya masa sih kalau kayak kita minta sama papa kita, sama orang tua kita, kalau kita ngomong kalau boleh, dia kan pasti dengar. Satu saat yang seperti Pastor Charlton bilang, satu saat nanti pasti Tuhan sanggup melembutkan hati atasan Bapak. Jadi sebenarnya ini conspiring atau berkonspirasi dengan Tuhan untuk sesuatu hal yang baik gitu ya. Artinya kan kita punya iman, kita gunakan iman atau kita aktifasi iman, kita minta sesuatu bukan sesuatu yang jahat gitu, untuk sesuatu yang baik. Kita akan gunakan waktu itu kan untuk Tuhan juga gitu, bukan Tuhan saya mau kalau bisa Senin sampai Sabtu libur, saya kerjanya Minggu aja. Nah, itu kan salah gitu kan. Enggak, kita terbalik ya gitu ya Pak Santo. Jadi jawabannya cukup tidak menjelimet. Bisa diterima Pak Santo? Aduh, Pak Santo putus. Pak Santo pingsan nih jangan. Mana Pak Santo? Waduh, Wah. kita udah ngomong. Kita ngomong panjang lebar, dia pingsan. Nah, Pak Santo nanti lihat rekamannya aja. Gawat ini. Kacau nih. Udah Pelanggaran ini kan kartu merah ini. Mohon maaf. Oke, kita sambil tunggu. Saya juga mengucapkan selamat bergabung Ibu Santi. Ini Bu Santi, bukan Ibu, tapi istri saya ya. Halo Bu Santi, selamat bergabung. Shalom Ibu. Bisa dianjat Ibu. Tolong jangan kayak Pak Santo ya. Salam kenal Ibu Santi. Ya, Ibu Santi ini di mana ini? Tinggal di mana? Domisili di mana? Dekat rumah mamanya Evelyn. Oh, dekat rumahnya Evelyn. Iya, Caroline loh kok. Anakku suka ikut ibadah, Caroline. Mamanya Caroline. Oh, aku kenalnya Caroline ya. Aku nggak kenal mamanya. Oke, salam kenal. Bu Santi ini posisinya letaknya persisnya di depan lemari Bu ya. Depan lemari ya. Ya, depan lemari. Saya pinter. Oke, salam kenal Bu Santi, mamanya Caroline. Oke. Saya juga tadi menyapa Ibu Tabi. Shalom Ibu Tabi, selamat bergabung. Saya masih kecewa sama Pak Santo ini. Yusi, Korudi, oke selamat bergabung. Oke, kita beralih ke Pak Hendri dulu nih mungkin. Pak Hendri mungkin ada seperti yang tadi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang di-sharingkan mengenai perjalanan iman yang sehat. Nah, ini mestinya memang kita bertanya kepada Pak Hendri nih. Gimana Pak Hendri, pengalaman Pak Hendri tentang membangun iman yang sehat seperti tadi apa yang di-sharingkan oleh Di Santi ya atau Pak Gembala hari Minggu. Mungkin bisa sharing. Kalau iya. Ya, salam semuanya, selamat malam. Halo. Ya. Saya banyak ya kalau pengalaman. Jangan banyak-banyak Pak. Ini pengalamannya dikit aja. Yang dikit-dikit. Satu saja Pak. Satu. Iya. Jadi kebetulan saya kan pergumulannya ini kan rata-rata tidak terlihat ya. Jadi agak bingung ngejelasinnya, tapi yang sedikit saya sejauh pahami. Ini aja, Pak. Maksud saya gini Pak. Sejauh dari Bapak awal bertobat mungkin ya.
kan ada titiknya tuh, Bapak tahu titik Iya, nolnya. Sampai sekarang gitu. Jadi Bapak kan bisa ngelihat perbandingan titik 0 saat bergabung sama sekarang. Itu aja Pak. Yang sekarang bandingannya apa sih bedanya gitu. Yang pasti jauh berbeda lah. Ya, Maksudnya gini, yang tadinya kita imannya juga nggak tahu ya, dulu iman saya nggak jelas lah, anggap aja iman saya nggak jelas. Jadi sekarang imannya bisa seperti ini tuh dari hubungan sih, hubungan sama jalin hubungan sama Tuhan. Mungkin saya hubungannya agak sedikit dekat, tapi intinya semakin membaik. Jadi perbuatan-perbuatan yang tadinya kita contoh dalam hal kecil aja, hal berbohong ya. Itu dulu itu karena padahal kita udah tahu nih bos nih, umpamanya bos atau orang tua atau siapapun udah tahu kalau kita ini salah berbohong. Dia tuduh kita, dia bilang kamu bohong ya. Oh, karena padahal kita udah tahu kita bakalan ketahuan, tapi dengan cara apapun tuh bagaimana supaya hal yang saya bohong ini nggak bisa maksudnya nggak bisa kalah lah artinya gitu. Jadi ya bagaimana itu cari bahan-bahan supaya kita lebih galak malah, padahal kita udah tahu kita salah. Salah satunya itu ya artinya sekarang sudah nggak ada lagi hal seperti itu, contoh berbohong, contoh ya tidak jujur, banyak macam ya. Tapi yang pasti yang saya dapat sekarang itu walaupun sekarang mungkin kadang-kadang orang yang lihat saya ini agak aneh. Contohnya istri saya yang sedih, yang dekat ya. Ini dulunya nggak pernah berdoa di kamar, nggak pernah apa. Ini kok jadi kayak gimana ya? Kayak dilihatnya malah aneh. Makin deket Tuhan dia makin bingung sendiri. Nih orang kok makin aneh ya. Kayaknya orang-orang Kristen lain nggak kayak gitu, udah nggak kayak lu begini. Ya mungkin itu kan penilaian dia. Cuman buat saya ya seperti saya nggak bisa jelasin ya, tapi yang saya dapat hubungan saya memang agak sedikit, saya nyaman dah kalau umpamanya saya dekat berdoa sama dia dekat kamar, kadang-kadang sendiri itu sampai jam berapa gitu, saya nyaman, ada damai. Cuman kan istri ngeliatnya agak bingung, agak sedikit bingung. Ya. Itu. Ya, oke, baik. Ya. Jadi secara kesimpulan mungkin yang Bapak rasakan utarakan dari Bapak orangnya aslinya mungkin dalam pekerjaan melakukan hal-hal dalam tanda petik hal-hal yang kurang baik, ya baik jujur, baik keterbukaan, itu kan udah pasti kan sekarang Bapak bisa merasakan bahwa ada sesuatu perubahan yang tadinya dilakukan dengan pongahnya sekarang bisa dibilang tidak Bapak lakukan kan, maksudnya sudah berubah lagi. Jadi ada perubahan karakter ya, maksudnya step by step walaupun tetap dalam proses tapi sudah merasakan ada perubahan ya. Oh dulu saya begitu kok, sekarang enggak lagi ya gitu ya. Tapi dalam proses berjalan, Bapak merasa tentunya kalau Bapak ngerasain itu biasa aja ya. Maksudnya memang karena kerinduan Bapak kan, maksudnya memang mau bersekutu, mau berdoa. Tapi walaupun orang lain nilainya aneh gitu. Iya, dalam hal dekat sama Tuhan ya. Tapi dalam hal tindakan, maksudnya perilaku itu, saya kadang-kadang suka aneh kok saya bisa berubah begini ya. Kadang-kadang bingung gitu ya, kok saya bisa dirubah sampai seperti ini ya. Padahal kan kalau saya akuin saya ini nggak bener lah ibaratnya, hidup saya itu dulu kacau balau, nggak bener. Kok bisa berubah seperti ini? Jadi kadang-kadang suka bingung juga. Ya inilah artinya bahwa kita diproses sama Tuhan sendiri gitu. Karena kalau dengan kekuatan saya sendiri saya nggak bakalan mampu gitu, nggak mampu saya, pasti nggak bisa. Baik. Oke. Ini kesaksian juga ya buat teman-teman ya. Jadi diproses sama Tuhan, jangan terlalu banyak protes ya. Mungkin kayak Pak Hendri ini kan salah satu orang yang mengalami proses Tuhan ya. Tapi di dalam proses itu teman-teman yang menyaksikan ini bisa melihat ya satu bukti yang walaupun secara konkret kita bisa mengatakan bahwa Pak Hendri yang awalnya tadi dibilang dari titik nol seperti apa sampai sekarang seperti apa, kita bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan karakter gitu. Itu yang tidak bisa di-deny, tidak bisa disangkal bahwa mengikut Kristus itu pasti ada sebuah perubahan ya. Jadi mengikuti Kristus itu pasti ada sebuah buahnya ya namanya yang bisa dirasakan dan dinikmatin oleh orang. Kok begini ya? Kok dulu yang saya kenal dia seperti A, kok sekarang jadi B gitu. Bisa ya, setidaknya kagetnya itu untuk hal yang baik, Pak Henry. Ya.
walaupun katanya bingung, sebenarnya nggak perlu bingung sih Pak. Itu menjelaskan kepada sebuah terminologi seperti ini, perumpamaan. Jadi saya pernah memberikan perumpamaan seperti ini. Ketika kita dekat sama orang yang jual parfum, maka secara tidak langsung kita wangi badannya. Benar nggak Pak? Betul nggak? Kalau kita sering dekat bergaul sama orang yang jual parfum, ya, ketika kita pulang pasti masih ada wangi parfumnya gitu. Walaupun kita nggak jual, tapi karena kita menghabiskan waktu lama di warungnya, kita ngobrol, kita bercanda, kita apapun, pulang dari tempat itu kita menjadi wangi. Sebaliknya, kalau kita sering bergaul sama orang yang mungkin jualan ikan gitu di pasar, kita ngobrol, kita kongko apa segala macam. Ketika kita pulang, istri kita bilang, "Mas, kok badan kamu amis ya?" Jadi mesti jelaskan dengan baik, takutnya mau menyebabkan perseteruan itu. Ya, jadi sebenarnya kenapa kalau ditanya, kok saya bingung ya, kok saya ikut Tuhan kok bisa begitu? Ya karena kita mendekat kepada seorang atau sebuah pribadi, seorang pribadi gitu ya, bukan seorang pribadi yang punya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka hal-hal yang baik itu nular gitu. Jadi nggak heran sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau kayak saya ilustrasikan mungkin lebih dekat ya. Kalau saya dekat sama Coach Charlton gitu ya, sama Pastor Charlton, makin saya menghabiskan waktu, pasti badan saya makin subur gitu. Nggak mungkin badan dia menipis kayak saya, nggak mungkin. Jadi ngerti ya. Kalau saya ikut kalau kasih contoh mungkin konsepnya jangan gitu. Konsepnya mungkin kita perlu rubah sedikit untuk PIC. Iya. Ya, coba dibetulin coba. Ya oke. Kayaknya Pak Henry kalau dengan ketawa dia udah tahu. Berarti dia sudah bisa nangkep. Oh itu ada Pak Santo. Pak Santo sudah balik. Pak Santo. Tadi Pak Santo udah balik. Pak Santo tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Tapi Pak Santo saya yang keluar. Pak Santo tinggalkan saya pas lagi sayang-sayangnya. Mana tuh? Oke, mungkin Iva mungkin malam ini bisa berbagi. Udah lama juga nggak dengar. Kemarin kesaksiannya bagus, sayang Pastor Charlton nggak datang. Shalom semuanya. Iya, shalom. Silakan sih. Berbicara tentang iman ya, kalau saya pribadi, iman tanpa perbuatan adalah tidak nyata ya. Sia-sia. Ya sia-sia. Saya banyak belajar ya tentang iman. Ya mungkin banyak dari teman-teman ya, dari teman-teman IHK juga ya, banyak menasihati saya, bahkan memberi pelajaran juga buat saya. Kalau kita beriman, ya jangan hanya cukup dengan beriman, tetapi lakukanlah iman itu dengan pekerjaan kita juga, dengan perbuatan kita, dan jangan hanya cukup dengan iman. Saya beriman untuk seperti ini. Nah, kalau hanya beriman saya tanpa melakukan sesuatu yang akan menggerakkan iman itu sendiri, itu iman itu nggak akan nyata. Ya dibilang iman yang sehat itu kalau menurut saya ya adalah beriman, kita mempunyai keinginan yang harus kita laksanakan, yang harus membuat iman itu nyata adalah ya kita melakukan apa yang kita bisa. Misalnya saya harus melakukan ini supaya iman saya nyata dalam kehidupan saya. Terus saya juga harus berdoa yang pasti. Pokoknya ada 3 sih dalam iman kalau menurut saya, yaitu ya berdoa yang pasti, itu kita harus berdoa yang mempunyai iman, dan melakukan apa yang kita bisa yang berhubungan dengan iman tersebut. Kalau ini agak melenceng dari iman, saya dulu orangnya agak temperamental dalam mengajari anak saya. Ya temperamental maksudnya marah-marah begitu ya. Enggak kok, sekarang udah berkurang banyak kok. Sudah berkurang banyak, puji Tuhan sudah berkurang banyak. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak boleh
setiap kali mengajari anak saya dalam hal belajar, membuat PR dan lain-lain sebagainya itu dengan cara keras. Dengan cara saya dulu bisa ngajari anak saya dengan bisa mukul gitu loh ibaratnya. Tapi disadarkan kembali, Pak Gembala dulu sering khotbah, kalau kamu mengajari anak, jangan sampai bilang kamu bodoh, kamu dan lain sebagainya. Maka anak kamu akan jadilah anak bodoh, gitu ya kan. Dan saya selalu setiap kali ditegur dengan hal seperti, oh iya, kalau saya berkata anak saya bodoh, anak saya maaf bego dan segala macam, maka terjadilah yang seperti itu. Maka kata-kata bodoh dan kata-kata bego itu saya, kamu pintar, kamu anak baik, kamu anak apa namanya? Kamu anak yang cepat mengerti kalau diajarin dengan seperti itu. Saya ubah pelan-pelan, ya mungkin nggak langsung instan, tapi itu pelan-pelan dan diwujudkan dengan adanya pandemi itu sekarang yang lebih banyak saya mengajarkan anak mungkin saya ikut belajar gitu loh dalam hal itu gitu kan. Anak saya belajar di depan laptop online, saya ikut belajar di situ. Oh begini ternyata gitu, jadi guru dan otomatis saya apa namanya harus mengaplikasikan kalau kepada anak saya itu, ya itu saya harus berkata-kata yang lebih baik lagi gitu. Oh, kamu pinter, kamu bisa gitu loh, kamu bisa. Sering anak saya bilang, Dedek bodoh ya Ma, gini. Oh enggak, kamu pinter, kamu kalau belajar kamu pasti pinter gitu. Oh iya, dan itu dampaknya sangat besar buat anak saya. Dampaknya artinya anak saya itu lebih percaya diri. Oh, mama saya bilang saya pinter gitu kan, walaupun dia belum mengerti 100%, tapi dia bilang, oh mamaku bilang aku pinter loh gitu kan. Nah, itu salah satu iman saya nggak mau apa kata-kata saya itu buat anak saya itu lebih gimana ya, lebih minder gitu, lebih minder. Seperti yang Pak Gembala bilang, kalau kamu bilang bodoh, anak kamu bodoh, dan itu akan kembali ke anak saya gitu. Oh mamaku bilang bodoh, aku ya bodoh gitu loh kan. Ya salah satu iman saya adalah saya mau beriman, saya menjadi ibu atau orang tua yang lebih sabar lagi buat anak saya. Ya puji Tuhan, Tuhan ajari saya untuk itu sampai sekarang ya. Saya sudah mungkin kalau marah memang ada yang seperti Kak Fendi masih, ya iya masih, cuman nggak separah dulu gitu kan. Ya paling kalau marah, kalau dulu bisa sampai mukul gitu loh. Tapi sekarang, kalau sekarang paling sama, aduh Dedek belajar yang ini lebih giat lagi ya, kamu pasti bisa gitu ya kan, kamu pasti lebih bisa lagi kalau belajar gitu. Puji Tuhan, Tuhan udah ajarin itu dan saya masih terus membuat iman saya menjadi sehat. Ya mungkin sekarang udah mulai sehat, tapi harus saya olah lagi iman saya menjadi sehat lagi. Itu aja. Terima kasih. Sekarang, aduh Dedek, jangan gitu deh pegang gunting. Anaknya terintimidasi juga. Iya. Oke, ya mungkin buat teman-teman, ya itu satu kesaksian dari Jiva ya, walaupun dia bilang melenceng, sebenarnya itu bukan melenceng ya, menurut saya itu salah satu praktek iman ya. Jadi Pak Gembala pernah ada mengajarkan kita bahwa di mulut kita tuh penuh kuasa gitu. Jadi apa yang kita katakan itu berkuasa ya. Kita harus ingat setiap perkataan kita itu penuh kuasa karena kita adalah ciptaan baru gitu. Nah, yang diperkatakan itu adalah ya seperti tadi Civa bilang gitu. Dia mau anaknya ya lebih baik gitu. Nah, makanya memang apa yang diajarkan oleh Pak Gembala itu dikit-dikit kan isinya, kalau orang bilang kan mungkin dengan bahasa sederhananya kan sederhana ya mungkin ya kita bisa lakukan. Nah, mau nggak kita praktek gitu? Ya mungkin Civa ada waktunya gitu ya. Pas kebetulan di pandemi, otomatis kita banyak ya sebagai orang tua yang punya anak, otomatis kan kita menghabiskan lebih banyak waktu ya sama kita. Kita harus jadi guru, kita harus jadi ibu rumah tangga, kita harus jadi
mungkin yang ngawasin mereka juga ulangan dan lain sebagainya, ya otomatis karena bersinggungan itu kan pasti banyak ya hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita mesti belajar gitu. Nah ini adalah bagian dari praktek iman menurut saya ya. Jadi nggak melenceng sih, tapi ini adalah sebuah praktek iman yang memang dikerjakan gitu hari-hari ini gitu. Ya, kita dipercayakan anak itu kan sebenarnya bukan buat dititipin ke sekolah aja gitu ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab guru di sekolah. Gitu. Sebenarnya tanggung jawab kita juga sebagai orang tua. Jadi good job, Iva. Selamat belajar dan saya percaya apa yang kita hari ini sama ya seperti Dede gitu ya. Kalau kita belajar terus di sekolah aja, kalau kita belajar terus kan ada naik kelasnya kan. Nah, sama apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang apalagi kita benar-benar imani, anak kita pintar, anak kita diberkati Tuhan, anak kita punya masa depan yang baik, anak kita ranking dan lain sebagainya. Saya percaya ya, seperti Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa yang suka menggemakannya atau siapa yang suka menyuarakannya akan memakan buah. Gitu. Jadi tinggal tunggu buahnya matang atau kita mendapatkan apa yang kita imani. Oke, thank you Civa buat sharingnya, berkati ya. Santo, udah koneksinya udah bener? Ada mau diulang sama Pak Caca? Nggak usah, nanti nonton aja share ulangnya. Dia udah sneon. Santo tinggalin sih, udah diterangin capek-capek katanya. Santo Tadi koneksi maaf bagimu. Nah ini salah satu bentuknya istilahnya. Maksudnya Santo bilang, ingat nggak praktek firman harus mengampuni dan mengasihi 70 kali 7 kali gitu. Baru satu iya, kali tapi ini sudah yang udah iya, tapi ini yang ke-491 kali. Oke. Iya. Saya beralih ke Bu Tri dulu deh. Bu Tri ada cerita ya kan Bu Tri? Dari sini Pastor Rudi nih. Nanti kok catat aja Rudi, ya. Pastor Rudi persiapkan dirimu. Ya, Ibu Tri mungkin ada yang kesaksian atau ada cerita tentang iman yang sehat 4 minggu ini mungkin ya kan? Shalom teman-teman, kalau dari saya sih untuk menanggapi masalah topik kita iman, kalau bagi saya iman itu ya sesuatu yang harus kita harapkan kalau Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita semua. Jadi itu semua harus kita serahkan sama Tuhan, kita menjalankan bagian kita dan Tuhan menjalankan bagiannya, dan kita yakin kalau Tuhan itu pasti merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita sesuai dengan pengharapan kita yang baik. Jadi jangan pengharapan atau pikiran atau ucapan yang jelek-jelek itu harus dihapuskan dari itu. Jadi kita pikirannya positif aja, walaupun belum tentu kita yang kita dapat itu yang positif, belum tentu yang kita peroleh dari Tuhan itu yang enak-enak. Tapi kita memperkatakan iman kita, pengharapan kita kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, menyertai kita, dan selalu menolong kita dimanapun kehidupan kita berjalan. Itu aja kalau menurut saya. Amin. Wah, ini baru ini. Karena saya sering menyaksikan kebaikan Tuhan itu nggak cuma sekali 2 kali, itu sering saya saksikan Tuhan. Jadi apa yang nggak kita pikirkan itu Tuhan udah sediakan bagi saya. Jadi kayak seakan-akan kita kayak nggak percaya gitu loh. Kok kita padahal nggak mikirin kalau kita bakal kecukupan, maksudnya bakal kita lagi ada acara terus tiba-tiba semua terpenuhi, itu dari mana asalnya? Kita kan nggak mikirin, tapi Tuhan tuh udah mencukupkan, tiba-tiba sudah sediakan gitu aja. Itu sering saya alami kayak gitu. Jadi sewaktu saya juga lagi galau juga saya bilang, Tuhan, apakah Tuhan tuh ada di samping saya? Dan Tuhan membuktikan kalau dia tuh memang benar ada. Jadi saya kayak merasa dipeluk, tapi benar-benar rasanya itu damai sukacita, beda banget. Walaupun dalam hitungan detik, sampai saya masih bengong aja, itu tadi siapa yang aku rasakan ya? Apa benar-benar Tuhan datang nyamperin aku? Tapi aku terus berdoa, mengucap syukur, terima kasih. Jadi samping benar kata si Iva, kita juga harus banyak berdoa, baca firman Tuhan. Jadi Tuhan
memperhatikan kita. Gimana sih kalau kita mau kenal sama orang kan kita juga harus mendekati, harus lebih jauh mengenal orang itu. Jadi seperti itulah Ya, dari saya. ya. Oke, setuju. Ya, tadi bagus banget. Ya, ditutup sebuah quote ya. Jadi iman yang sehat itu berdasarkan sebuah sebuah membangun hubungan ya, Bu ya. Jadi bukan cuman kita ada maunya gitu ya. Kalau ada maunya kita datang sama Tuhan gitu ya. Tapi kita nggak pernah nyiapin waktu sama Tuhan. Kita nggak pernah bergaul karib. Sukanya apa gitu ya. Kayaknya maunya kita mau. Ya sama aja ya. Kayak temen gitu. Maunya kita minta terus ya. Dia yang harus kasih gitu. Sementara kita nggak pernah mau nauin dia gitu. Nah itu jangan ya Bu ya. Tadi yang Bu Tri bilang. Justru ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya bersekutu dengan Tuhan, punya kerinduan, baca firman, berdoa, memuji Tuhan, justru seperti tadi Ibu Tri bilang gitu ya, nggak diminta, kadang-kadang kita sampai bingung, kok Tuhan udah siapin ya gitu ya, ada aja ya cara Tuhan ya Bu ya, ajaib ya. Oke, itu sebuah pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Ini yang saya bisa katakan bahwa iman yang sehat itu harusnya progresif. Ya seperti Pak Paulus bilang, iman yang sehat itu kan iman yang bertumbuh gitu. Jadi berkatnya juga pasti akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan iman. Oke, terima kasih Bu Tri buat kesaksiannya, ceritanya, dan juga pengalaman hidupnya juga ya udah dibagikan. Saya beralih ke Pastor Rudi deh. Silakan Pastor Rudi, ada Pastor Charlton juga. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, kalau wah, ada hambanya yang besar. Okay. Banyak. Ya, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya iman adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi harus dikerjakan, dilakukan di dalam ketaatan. Ketika kita taat, ketika kita yakin bahwa iman kita taruh di tempat yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka iman kita itu akan berbuah. Karena iman dilakukan dengan ketaatan, kita akan melihat hasilnya, yaitu buah-buah yang manis, dan setiap buah itu bukan milik kita, tetapi milik kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah memberkati kita, kita harus mengingat siapa pemberi berkat kita. Mungkin banyak dari kita teman-teman yang sering berdoalah buat kita. Tetapi kita percaya orang boleh berdoa, doa orang benar, besar kuasanya, tetapi ketika orang itu berdoa ketika kita tidak punya iman, maka hasilnya pun nihil. Tetapi ketika kita punya iman, dilakukan dengan ketaatan, pasti ada buah-buah yang manis. Mungkin seperti itu aja, Ko Fendi. Oke, terima kasih Mas Rudi. Beri tambahan ya berarti ya tadi ya, bahwa iman harus dikerjakan dengan ketaatan, dan ketika kita taat mengerjakan iman kita pasti ada hasilnya ya. Kalau buahnya itu tadi saya juga sempat singgung, buahnya itu bukan untuk dinikmatin sendiri ya. Tadi Pak Rudi bagus untuk nambahin bahwa kita harus ingat yang ngasih buah itu bukan kita, bukan usaha kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Oke, thank you Pastor Rudi. Kita siapa lagi nih? Belum. Tingkatan Tabi, Pastor Fendi. Oh iya, silakan Bu Tabi, mungkin mau berbagi kesaksian 1 minggu ini. Atau mau bertanya, silakan, ada Pastor Charlton. Nah, kalau Bu Tabi saya mau jawab lah. Kalau Pak Santo itu, aduh, ampun. Jangan dipanggil Bu, terlalu tua. Ya, Cici. Shalom. Oke, shalom. Iya, saya mau cerita. Saya dari kecil udah Kristen, tapi Kristennya malas-malasan gitu. Saya cuma mau cari Tuhan kalau ada perlunya aja. Sampai tahun ini saya benar-benar ditolong sama Tuhan, jadi saya cari Dia lebih serius lagi. Walaupun ya naik turun ya, kadang-kadang malas, kadang-kadang niat, cuman ya berusaha lah. Ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Baik. Terima kasih buat pengakuan jujurnya. Tapi saya percaya ketika kita udah ikut GIC ini kan memutuskan grow in Christ ya, namanya grow in Christ. Artinya
kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bertumbuh tentunya. Ya, seperti pohon juga. Nggak mungkin namanya pohon ditanam satu hari langsung tumbuh, langsung berbuah, ya nggak mungkin. Ya, Iya, tapi pelan-pelan. dia mengalami yang namanya proses tadi, yang kayak Pak Henry juga ya, tadi juga mungkin ada dengar juga dari awal, beliau juga baru bergabung tapi kerinduannya sama kayak Citabi gitu. Ya mungkin mengalami up and down, mengalami celaan, mengalami tantangan dari orang terdekatnya, tapi ya emang dasar kayak Pak Henry gitu ya ngomong ya sikat aja pokoknya, masa sebodoh teuing, pokoknya saya sama Tuhan gitu kan yang tahu. Ya itu yang dialamin ya tadi buah-buahnya ya, mungkin perubahan karakter sampai orang-orang bilang, kok saya kenal Henry begini, bukan jangankan orang lain gitu ya, istrinya sendiri aja sampai bingung gitu, ini kenapa nih suami saya ini, salah minum obat atau apa gitu. Ya mungkin dia juga bingung juga gitu, online mulu gitu ya, ikutin DIC mulu. Oke, nggak apa-apa. Makasih Citabi, makasih juga Pak Henry. Tuh Pak Henry benar kan, salah satu menjadi kesaksian juga di grup ini. Oke, saya lanjut dulu. Ini ada Bu Marcel nih. Bu Lucy juga boleh. Bu Lucy, ya kan Lucy yang kemarin menghabiskan waktu 5 jam nih. Hai, shalom. Shalom. Oh, sinyal di sini kurang bagus. Halo? Ya. Halo? Ya, Cilusi. Aduh, sama juga. Aduh, ditinggal pas lagi sayang-sayang. Benar ini. Bu Gem, bagaimana Bu Gem? Ya, silakan Bu Gem. Hadir. Gimana Bu Gem? Ya, sharingnya kalau mengenai iman, buat saya iman itu sebuah proses dan perjalanan. Jadi kalau saya melihat selama saya jadi orang Kristen, ada orang Kristen yang dulunya pertamanya itu hebat, tapi sesudah belakangan dia meninggalkan Tuhan. Tapi ada juga yang saya lihat orang yang dulunya bukan siapa-siapa dan belakangan dia lebih cinta. Ya, oke. Jadi tadi Bu Gembala berarti iman itu bisa dilihat ya, bisa dirasakan, jadi progresif. Oke, saya kembalikan ke Pak Gem. Udah kasih kode nih, time out kita sudah waktu. Oke, silakan Pak Gem. Bukan, Lucy tadi belum selesai. Gimana? Ini itu tadi di chat Pak, sinyalnya kurang bagus tuh di chat. Oh, udah, saya udah di luar. Silakan. Oh, udah di luar, silakan. Dari dalam ya. Saya mau bertanya aja ya. Misalkan saya pengen sesuatu, saya berdoa dan dikasih sama Tuhan. Tapi setelah terima berkat sesuatu itu jadi masalah di kehidupan saya. Apakah itu yang dinamakan iman yang tidak sehat atau bagaimana ya? Saya mau tanya itu. Mintanya apa dulu, Bu? Sinyalnya ada nggak? Mintanya apa dulu? Misalkan saya minta mobil. Ya, misalkan saya minta mobil dan dikasih mobil. Tapi ternyata setelah saya dapat mobil itu saya berantem mulu. Mengenai masalah mobil ini kan contoh. Apakah ini dinamakan iman yang tidak sehat? Hilang lagi. Iya. Pastor Ben, ingat the blessing of the Lord, no trouble to it. Di unmute dulu. Ya. Halo? Nggak muncul lagi. Iya, sinyalnya nggak ada, internetnya mati terus.
Oke, iya nggak apa-apa sih. Kita sudah dapetin intisarinya. Cici Lucy tanya, kalau saya minta sesuatu, ketika Tuhan menjawab itu, tapi ketika saya dapat berkat atau jawaban doa, tapi misalnya ada masalah gitu ya, apakah itu contoh iman yang sehat atau bukan gitu ya? Betul nggak? Iya, betul. Terus kedua, Ya, yang dimaksud oke. dengan iman yang tidak sehat itu iman yang kayak tadi saya dapat, misalkan saya minta terus saya dapat, atau sama sekali nggak dapat gitu. Kalau maksudnya dikategorikan iman yang tidak sehat itu, gitu. Terus aku itu aja Ya, saya tanya. ada ketiga. Saya sampai ada keluar-keluar dua nih ya Pak berarti Captain ya? nih, sampai di jalan nih. Saya mau jawab. Wah, Oke. lain banget. Oke, Oke, Bu. terima kasih Ci Lucy. Jangan sampai naik Oke. pohon loh, Lucy. Zakeus. Pohonnya masih kecil. Nanti Iya kalau naik benar-benar pohon, parah internet. kalau naik Apa-apa pohon sih. ketemu Zakeus nanti. Kata Zakeus, gantian dong. Saya nanti. minta Sebelum dibalikin kita pajak-pajak yang Yesus. diambil. Bu Lucy, kalau saya boleh ngejawab, Iya. waktu Ibu meminta sesuatu lalu Ibu klaim itu Tuhan yang beri tetapi hasilnya buruk, maka saya berani menjawab itu bukan datang dari Tuhan, Bu. Iya. Gitu, karena Tuhan itu selalu hanya punya 3 jawaban. Satu, dia akan berikan ya, hasilnya pasti baik. Kalaupun dia katakan no, hasilnya pasti baik. Kalau dia berikan kata tunggu atau delay ya, ditunda, maka hasilnya pasti baik. Jadi waktu Ibu diberikan sesuatu lalu hasilnya jadi ada perseteruan, berantem atau jadi hasilnya buruk, itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya menguji iman Ibu. Ya, iman itu apa, Bu? Iman itu ini, Bu. Iman itu ini, Bu. Nih iman, Bu. Iman itu ini, kabel. Iman itu hanya menghubungkan sumbernya sama Ibu. Nah, kalau kabelnya ini kurang baik, lalu Ibu berharap handphonenya itu bisa dicas dengan baik, ya nggak bisa. Makanya yang mesti diperhatikan itu kabelnya. Iman itu kalau dari sisi teologisnya itu nggak lebih sebagai connector device, Bu. Nah, itulah. Secara teologis itu iman itu hanya alat penghubung antara Ibu dengan Tuhanmu. Jadi Tuhanmu bisa berikan ujian atau Tuhanmu bisa berikan jawaban doa. Jadi kalau memang sampai terjadi sesuatu yang menurut pandangan mata Ibu kurang baik, yaitu berarti Tuhan izinkan itu terjadi, tapi bukan Tuhan yang berikan. Gitu. Oh, jadi ya, Bu. Kalau kategori iman yang tidak sehat itu yang kayak gimana contohnya? Iman yang tidak sehat itu Ibu mendapatkan tidak apa yang Ibu mendapatkan apa yang bukan terbaik dari Tuhan. Itu iman yang nggak sehat. Kalau menurut saya begitu. Ibu udah colok nih. Gitu? Bawa colokan. Ibu nyolok 5 jam nggak penuh-penuh. Berarti kan Ibu nggak mendapatkan yang terbaik dari kapasitas kabel itu. Nah, itu bukan berarti listriknya nggak bagus kan? Listriknya penuh, voltasenya oke, tapi Ibu nyampainya nggak full. Ya, itu namanya imannya nggak sehat. Gitu. Jadi memang yang dibahas sama Pak Paulus kemarin itu adalah sangat menarik karena sering yang tidak sehat itu bukan Tuhannya, yang nggak sehat itu imannya, konektornya. Jadi seringkali kita salahkan Tuhan. Tuhan nggak tolong saya. Loh, bukan Tuhan nggak tolong, lah alatmu jelek kok. Alatmu jelek, pintanya bagus gitu. Sekarang handphone canggih, Bu. Handphone itu canggih, ada kabel yang biasa, ada kabel fast charging, ada yang quick charging. Bahkan sekarang ada beberapa handphone yang begitu nyolok 30 menit udah 80%. Itu apa? Berarti kabelnya sehat, kabelnya bagus gitu loh, Bu. Jadi makanya perlu dijaga konektornya itu supaya menikmati yang terbaik dari Tuhan. Gitu sih, Bu Lucy. Tapi jangan khawatir, Bu. Makasih. Tuhan Berarti bisa... Enggak, tenang Pak.
ternyata iman saya masih sehat karena saya terima dan saya damai sejahtera. Itu baru bagus. Dia tanya tuh cuma ngetes kesehatan. Itu cuma tanya aja. Ya. Oh. Tapi sekalipun Tuhan, begini, ternyata Bu. iman saya masih sehat banget. Ya. Tapi sekalipun begini. Ibu dapatkan yang ibu doa, lalu tiba-tiba dikasih sesuatu dan dampaknya buruk. Ya toh? Ibu doa sama Tuhan, Tuhan kenapa dampaknya buruk? Tuhan bisa merubah yang buruk jadi baik. Gitu. Dia bisa merubah yang buruk jadi baik. Gitu. Dia kan koki yang ajaib, Bu. Dia bisa merubah, aduh, bagaimana Pak Rudiwa sebetulnya nanya bagaimana iman Daud? Aduh, mana tuh? Pak Rudiwa lagi. Ini Pak Rudi curang, lagi nanya dia nanya. Bagaimana Daud mengenai anak hubungan gelapnya meninggal, padahal dia beriman lah, namanya aja hubungan gelap. Gimana sih Pak? Hilaf. Namanya aja hubungan gelap. Ya jelas aja lah mati Pak, namanya hubungannya gelap. Itu nyolok. Waktu berjalan terus. Ya udah oke. Udah, Pak Agam, Ya makasih. Tolong dibenarkan itu. Masih di bawah itu. Saya udah oke, saya udah benar. Hanya mau satu ayat ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, thank you Jesse. Thank you. Ini memang iman yang sehat ini jarang dibahas ya, karena biasanya kalau kita bicara iman, seringkali kita mengkonversikan iman kita itu dengan berkat, gitu ya, berkat yang kelihatan. Nah, padahal bukan itu hanya akibat. Berkat yang kita terima itu akibat kalau iman kita itu sehat. Jadi kalau tujuan ke gereja supaya imannya sehat, lalu dibuktikan dengan banyaknya mobil, banyaknya uang, lalu sukses usahanya. Ya, saya kira pergi ke Gunung Kawi bisa, atau piara buto ijo gitu ya, atau Nyi Blorong, pergi ke Pantai Selatan, minta kekayaan, bisa. Jadi kalau tujuan kekristenan hanya untuk memperkaya diri, itu alangkah tidak baik ya. Jadi Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kata ditambahkan itu dilipat gandakan, ditambahi karena sudah ada basicnya. Gitu. Nah, kalau Tuhan yang memberkati di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris NIV, yaitu dikatakan bahwa the blessing of the Lord bring wealth without pain. Jadi the painful malah. Jadi tanpa kesakitan. Jadi berkat yang datang dari Tuhan itu, di dalam berkat itu tidak ada masalah. Tadi pertanyaan Lucy bagus sekali ya. Jadi kadang-kadang kita minta diberkati, Tuhan berkati saya uang. Nah, begitu biasanya terima gaji cuma 5 juta, ini diberi gaji 15 juta, kawin lagi. Banyak orang yang seperti itu, lalu cerai, lalu berantem di rumah, merasa sok hebat ya. Jadi imannya itu hanya ditunjukkan, dimanifestasikan dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau kekristenan itu bicara dengan yang lahiriah saja, dan nanti kehilangan surga, gitu. Karena surga itu tidak kelihatan. Surga itu hati ya, waktu kita di dunia kita bisa merasakan namanya suasana surga. Nah, waktu kita tinggalkan dunia, kita bisa ada di tempat itu yang sementara sekarang kita belum bisa melihat, ya. Tapi kita mengimani. Jadi kemarin waktunya tidak cukup ya, karena ibadah kita hanya 1 jam, dan saya harap nanti minggu besok juga kalau yang sudah vaksin 2 kali ya dan sehat ya datang aja ke gereja gitu ya. Kalau belum vaksin yang kedua kali ya saya kira jangan dulu gitu. Nah, kembali kepada iman yang sehat. Iman yang sehat itu iman yang dimulai dari spirit. Ya, iman yang dimulai dari batin. Sebab banyak sekali ajaran-ajaran apapun di dunia ini selalu mengajarkan dari luar ke dalam. Salah satu contoh misalnya mau sembahyang, mau doa, itu menyucikan tubuhnya, terus menjaga hidupnya. Jadi kalau mau masuk surga harus berbuat baik supaya nanti ada timbangan baik dan timbangan buruknya itu seimbang, atau yang berat itu yang baiknya, lalu yang ringannya yang perbuatan yang jahatnya yang ringan, atau sebaliknya.
Iman bukan seperti itu. Iman itu seperti Pastor Charlton tadi berkata, alat yang diberikan Tuhan sebagai konektor yang mengkoneksi Tuhan berikan kepada kita untuk menghubungkan kita dengan pribadi Tuhan secara spirit, gitu ya. Secara spirit. Maka saya ingatkan kemarin di akhir daripada khotbah saya mengutip kata-katanya Pastor Adi Sutanto. Beliau bilang bahwa jangan kita serius dengan hal-hal yang fana, ya, tapi mari kita fokus kepada hal-hal yang supranatural, ya. Iman itu supranatural, tapi bisa dinikmati kalau kita ngerti caranya. Itu tadi seperti tiga hal tadi ya. Jadi salah satunya jangan malas, yang paling akhir ini, jangan malas berdoa, jangan malas baca firman, jangan malas mengampuni, jangan malas untuk menyalipkan kedagingan. Sebab banyak orang ya begitu sukses itu lupa daratan. Begitu semua tuh kalau bisa dibeli. Seluruh dunia ini harganya berapa? Tak beli. Jakarta berapa? Ditimbang kalau perlu. Solo berapa? Semarang berapa? Dibeli. Ya, lalu sombong. Nah, kalau itu tidak layak, jadi tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ukurannya bukan karena keberhasilan duniawi. Kalau ukurannya keberhasilan duniawi, Rasul Paulus matinya disalib, ya, kepalanya ditaruh di bawah. Maksudnya dibalik gitu ya. Lalu Petrus ditimpukin batu, Paulus ditimpukin batu, ya, kapalnya terombang-ambing, ya, dan dalam ditafsirkan bahwa Rasul Paulus itu tidak menikah, tapi Petrus juga waktu menikah lalu dia tinggalkan keluarganya dan khusus melayani Tuhan. Jadi ukurannya bukan itu, tapi ukurannya itu adalah ketika kita merasakan sesuatu dari Tuhan, spirit kita kuat, sehat, nah baru yang lain-lain itu ngikuti. Gitu ya. Damai sejahtera, berkat, saudara minta apapun dari Tuhan, termasuk Lucy kayak tadi ya, minta mobil. Kalau Tuhan sudah berikan mobil, damai sejahtera. Minta uang, justru jangan bertengkar dengan hasil berkat itu lalu ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Ingat ya di dalam cerita Alkitab yang Bapak punya 2 anak itu ya, yang anaknya yang bungsu minggat itu, lalu balik lagi, ya lalu dipestakan, dikembalikan kekayaannya, si sulung marah, ya, si sulung marah ya, karena sebetulnya si sulung tidak punya iman. Si sulung itu jadi tamu di rumah ayahnya, tapi si bungsu ini orang punya iman, ya tidak apa-apa lah, aku tak pulang aja daripada aku miskin kayak begini nih, saya pulang aja di rumah bapakku. Banyak karyawan-karyawannya kok, aku tidak apa-apa jadi karyawan. Ini imannya iman hanya jadi karyawan. Tapi dia mendapatkan anugerah, ya. Iman itu bicara anugerah. Makanya iman itu bagian daripada karunia, namanya karunia iman. Karunia itu kita tidak bisa upayakan dengan kemampuan kita sendiri. Nah, si anak bungsu ini balik lagi, dipeluk bapaknya, direstitusi, ya dikembalikan kedudukannya. Dan walaupun begitu anak bungsu, anak sulung ngamuk-ngamuk, dia tidak mau masuk ke pesta, malah protes. Bapaknya ngomong apa? Sebetulnya milik bapak itu juga milikmu, milik bapak. Nah ini anak sulung yang tadi, yang Matius 22 tadi ya, sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah ini bapaknya, anaknya tidak mengenal bapaknya. Bapaknya juga tidak mengenal anaknya. Yang bapak mau itu, anak itu mengenal bapaknya. Ya milik bapak, milik anak, milik bapak. Itu iman. Ya. Itu iman yang tahapan yang lebih tinggi lagi. Tapi pengertian iman yang sehat itu dulu. Nanti Pastor Charlton minggu besok akan khotbah lebih tajam lagi ya. Iman itu dikupas dari sisi spirit. Ya kekristenan itu mengalahkan setan, kekristenan mengalahkan kedagingan. Yang dulu tukang ngamuk sekarang nggak ngamuk kayak Henry ya. Yang dulu kurang ajar, bejat, sekarang sudah dipulihkan Tuhan, itu iman. Tapi kalau yang dulu bejat, sekarang bejat, yang dulu nggak punya sopan santun, sekarang tambah parah, nah itu amrin, itu bukan iman. Ya, itu yang iman yang sakit. Gitu. Ya Kristen, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama persoalannya. Persoalannya apa? Badai. Persoalannya apa? Banjir. Persoalannya apa? Hujan lebat. Ya, tapi hasil akhirnya beda. Yang iman sehat, tegak tercatat. Yang iman tidak sehat,
hancur luluh lantak ya. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, mari kita serius dengan hal-hal yang rohani ya. Jangan kita silau dengan harta duniawi. Harta dunia itu akan Tuhan berikan kok, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, jadi itu Tabita, mana Tabita? Masih ada. Coba ditampilkan wajahmu. Itu adiknya tadi pagi, tadi malam itu WA saya, ya. Halo Tabita, coba tampilkan. Tadi kamu ke rumah sakit ya? Iya. Tika, ya. Iya. Malam itu WA saya sudah tidur. Tadi pagi baru saya respon, habis melahirkan adiknya tidak bisa jalan. Ya. Lalu saya berdoa tadi pagi, jangankan jalan, duduk pun tidak bisa. Kaki hanya bisa digerakkan tapi nggak bisa dipakai jalan ya. Duduk pun tidak bisa, tapi saya berkata dengan iman dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus. Nah, sekarang bukan hanya duduk, lari pun bisa. Ya, jadi itu seperti itu iman. Ya, betul ya, Tabita sudah bisa jalan kan? Ini belum dicek lagi. Tadi waktu saya samperin sih masih kesakitan ya. Ya kesakitan sedikit, tapi kan artinya tidak sampai terkulai kayak semalaman gitu ya. Duduk Enggak. bisa gitu. Nah, iman itu seperti itu, berproses, lalu ada kuasa di dalamnya, ada mujizat, ya ada kelepasan, ya ada pertobatan. Nah itu iman, gitu ya. Itu dulu yang diupayakan. Nanti yang baik-baik itu ngikutin. Perkara uang, nah, kalau kita takut kehilangan uang malah nggak dapat uang. Kehilangan rumah ya malah nggak dapat rumah. Takut gimana ini ya, makanya tadi Pak Santo tadi bilang ya, gimana ngatur waktu. Orang pinter itu bukan hanya pinter IQ Pak Santo, tapi juga pinter ngatur waktu. Jadi memanage waktu. Nah, saya dengan istri saya sering ngomong, kita harus memiliki nilai, jangan memiliki harga saja. Dulu saya semenjak saya kerja saya selalu bilang, jangan ganggu saya di hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari di mana saya beribadah. Sampai bos saya ya di PT Hughes Pharmaceutical Indonesia ya, itu perusahaan Jerman. Itu nggak berani ganggu saya di hari Minggu. Dan itu nilai saya sampai hari ini. Sehingga di mana-mana di perusahaan farmasi nggak ada berani orang ganggu saya. Di hari Minggu itu harinya Paulus beribadah. Dari pagi sampai sore nggak bisa diganggu. Nah itu nilai. Ya, itu nilai. Samping tadi Pak Charlton mengarahkan berdoa, ya memang gitu. Tapi mari kita punya nilai, jangan punya harga. Kalau harga diri itu, kalau saya mati itu ya, saya mempertahankan harga diri. Saya meninggal dunia gitu, nggak ada orang mengenang saya. Tapi kalau saya memiliki nilai, kemarin kami ada reuni kecil ya di salah satu Sentul lah ya gitu. Saya sangat terkesan sekali ada teman yang bilang, Pak Paulus ini sangat berkesan ya. Ini agak sombong dikit ya. Kalau memimpin itu begini, jadi beliau tuh punya nilai, dia bilang gitu ya. Tegasannya, lalu rule-nya itu jelas. Gitu. Ya, dia ngomong tentang nilai. Jadi nilai itu jauh lebih berharga, penting daripada harga. Iman yang dimulai dari spirit jauh lebih penting daripada harta dunia. Ingat perumpamaan tentang harta terpendam. Ingat perumpamaan tentang orang yang mencari mutiara yang mahal. Itu semuanya bicara tentang iman. Ya, orang hanya mau cari harta terpendam, pulang dulu jual segala miliknya, nggak ada urusan. Ya, lalu dia beli ladang itu, dia tahu di dalamnya ada harta terpendam yang nilainya tuh jauh lebih berharga daripada yang dia jual. Ya, jadi itu iman yang sehat. Iman yang sehat, iman yang radikal, tetapi bukan ngawur. Gitu ya. Nanti Pastor Charlton harus jelaskan dari minggu besok. Ya, saya kira itu saja, dan saya himbau besok minggu teman-teman yang mau ibadah ya, tidak usah dipublikasikan, ya kita dulu aja. Dan jangan membawa anak kecil, tetap ikuti prokes dengan baik, tidak usah pakai salaman, tidak usah banyak ngobrol, ya pulang dari gereja segera pulang, datang ke gereja langsung duduk ya, dan pakai lindungi peduli, harus scan ya, check in, pulang check out, itu supaya kami kalau ada apa-apa tracingnya lebih cepat. Begitu
gitu ya. Pandemi belum selesai, ini baru bagus ya perbaikannya, tapi belum selesai. Tadi saya dengarkan Radio El Sinta, di warning dari pemerintah juga jangan kita berlupa diri lalu meninggalkan semua. Kita tetap harus punya iman yang sehat, iman yang tegak tercacak. Ukurannya sekali lagi saya ulang-ulang supaya nggak lupa, ukurannya jangan hanya dilihat dari banyaknya uangmu, banyaknya hartamu, banyaknya itu nanti, tapi bagaimana kita ngalami hal-hal yang spirit. Itu dulu. Ya. Kalau ini sudah, yang lain itu gampang. Tuhan akan berkati. Ya, Nabi Elia itu tidur aja dikirimi makanan sama burung gagak. Ya. Luar biasa kan? Itu kan pemeliharaan Tuhan. Ya, di Sungai Kerit itu, ya. Sampai seperti itu. Dikasih daging panggang, dikasih roti. Lah kalau saya jadi gagaknya ya makan sendiri toh. Nah, tapi kan namanya Tuhan itu kan bisa memakai segala macam. Kalau punya iman dia seperti itu. Ya. Jadi mulai hari ini mari kita pertahankan iman kita ya, dan jangan terpengaruh dengan dunia. Suami istri dengar juga ya, masuk surga itu enggak bisa bonceng. Aku nunut ya, bonceng enggak bisa, sendiri-sendiri. Walaupun dua menjadi satu, tapi urusan surga sendiri-sendiri. Mau berubah, enggak mau berubah, urusan sendiri-sendiri. Makanya harus saling menguatkan di dalam keluarga. Ya, satu lupa, satu diingatkan. Ya, kalau diingatkan, jangan tanduknya keluar. Wah, ya. Itu imannya enggak sehat. Pinter menangkap angin sekalipun, kalau seperti itu, ya Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Saya kan sudah melayani. Saya sudah jadi diakon. Saya sudah jadi WL. Tuhan ngomong aku enggak kenal. Terus piye kamu? Nah, jadi itu yang bukan saya nakut-nakuti, tapi ini kita sudah hidup di penghujung akhir zaman, teman-teman ya. Jadi yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Ingat, mari kita serius dengan hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural. Tapi jangan terlalu serius dengan hal-hal yang sifatnya fana. Ya, jangan terlalu serius itu bukan berarti ya mari kita tidak kerja, kita di rumah saja tidur, enggak. Ya, itu kira-kira. Dan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pastor Fendi. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus. Oke, kita semua teman-teman, karena sudah waktunya juga jam 9, kita besok harus beraktivitas kembali. Besok libur ya? Besok libur. Ya, akan libur kan duniawi. Rohani kan harus tetap berjalan. Kata Pastor Paulus begitu. Harus tetap mencari Tuhan. Jangan konsentrasi sama duniawi libur. Oke. Kayak gitu konsepnya Bang. Kayak gitu konsepnya. Ini bahasa terlalu serius hari ini. Oke, kita akan tutup dalam doa syafaat. Nanti dipimpin oleh Kosanto. Nanti doa berkat ditutup oleh Pastor Charlton. Silakan Pastor Charlton dan Kosanto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau di malam hari ini kami kembali sudah beribadah lewat ibadah kami, yaitu Flow in Grace ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua di malam hari ini yang mengikuti Zoom ya Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang baik. Bahkan sampai sekarang ini iman kami iman yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sharingnya firman ini tentang mengenai iman yang sehat. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Melalui iman kami yang sehat ini ya Tuhan, kami tidak mau berkepura-puraan menjadi iman yang kosong Tuhan. Bahkan kami juga tidak mau menjadi iman yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kami tidak mau malas-malasan ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus agar kami, iman kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan dengan baik. Walaupun begitu banyak pergumulan setiap hari yang
kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau memperluas iman kami agar kami dapat menghadapi percobaan yang datangnya dari iblis itu ya Tuhan, atas ujian daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dan ampuni setiap kami ya Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami yang mengkurang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan selama ini, bahkan sampai sekarang ini, bahkan yang akan kami hadapi nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan, hamba-Nya yang menyampaikan isi hatimu, Cisanti ya Tuhan, Engkau memberkati beliau dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, bahkan Engkau memberkati semua keluarganya ya Tuhan dengan iman yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Paulus Ekodianto ya Tuhan. Memberkatinya Tuhan dalam setiap pelayanannya, memberkati Tuhan ya dalam kesehatannya, beliau beserta istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, apa yang dia lakukan ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati kami semua keluarga di tempat ini ya Tuhan, yang mengikuti Zoom ya Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun itu yang pergumulan kami ada Tuhan, kami tetap mengandalkan iman yang sehat yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja satelit kami ya Tuhan, baik yang di HIAKA Bandung, baik yang HK Bogor, maupun HIAKA Kota, Asministri dan Internasional HIAKA ya Tuhan. Engkau memberkati semua ya Tuhan untuk gembala-gembala satelit kami, agar mereka terus memiliki iman yang kuat, iman yang sehat Tuhan. Memberkati dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia melayani secara virtual Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk negara Indonesia ini ya Tuhan. Baik di dalam lembaga tertinggi, bahkan sampai jajaran terendah ya Tuhan. Dari Kepala Presiden Jokowi ya Tuhan, berkati Tuhan beliau beserta keluarganya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan staf-stafnya ya Tuhan, semua lembaga-lembaga kami ya Tuhan akan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang selalu penuh damai. Walaupun dalam masa-masa krisis ini Tuhan, di dalam pandemi ya Tuhan, semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, terima kasih atas semua yang kami pelajari malam ini Tuhan, lewat hamba-hambanya Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan dalam virtual ini ya Tuhan, kami juga akan berkata-kata iman. Mari angkat tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Ucapkan dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Saya percaya saya dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami katakan ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami, iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu berkata ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami akan meninggalkan ini ya Tuhan, kami akan menerima doa berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus lewat hamba-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah memberikan kesaksian, untuk Bu Iva, untuk Pak Hendri, untuk Ibu Gembala kami, untuk Bu Lucy, untuk Bu Tabi, untuk Putri, untuk semua yang sudah berkontribusi, termasuk juga untuk Pastor Fendi yang sudah memimpin acara ini dengan baik. Kami percaya hidup Tuhan, hidup mereka di dalam pimpinan Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami minta berkat yang melimpah daripada Allah Bapa dicurahkan dalam hidup kami semua. Persekutuan kami yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, kasih penyertaan yang sempurna pada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai hidup kami mulai dari hari ini sampai saatnya Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Mari kita semuanya sedang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Teman-teman. Terima kasih semua. God bless. Tuhan berkati. God bless you. Tuhan Sampai hari berkati. Minggu. Salam ya Kak. Salam buat anakmu. Salam semua Pak. Oke Pak Santo, salam buat semua keluarga di Tiga Raksasa. Mantap. Tiga Raksasa, Tiga Raksasa. Itu siapa anaknya Santi? Siapa namanya itu? Halo. 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 Oh, tidur jam segini. Belum, Pak. Jam berapa? Malam ya? Oh, malam dia jam 11. Waduh. Tidurnya malam. Anakmu Makasih berapa? ya, Pak. Aku live ya. Oke. Kenapa, Pak? Anakmu berapa? Ya. 2. Oh iya. Iya. Oke. Iya, makasih, Ya. Pak. Tuhan Oke, berkati. ya. Makasih semuanya. Tuhan berkati. Bye.